Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, teman-teman. Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita pengalaman saya menggunakan switch dan akses point Ruiji. Dimana untuk produk Ruiji tersendiri ini dia mempunyai layanan cloud ya teman-teman, namanya Ruiji Cloud. Ruiji Cloud ini adalah layanan manajemen jaringan berbasis cloud yang memungkinkan pengguna mengontrol jaringan dari jarak jauh. Layanan ini dapat digunakan untuk menyebarkan jaringan nirkabel. Jadi teman-teman bisa meremote perangkat Ruiji ini dari jarak jauh. Salah satunya mengatur WiFi, memonitor status jaringan, topologi, dan juga ada alarm pemberitahuan ya teman-teman. Misal ada akses point yang error atau gagal sistem, itu ada alarmnya. Selain itu teman-teman juga bisa mengontrol dan mengawasi perangkat seperti router, switch, dan akses point. Selain itu juga Ruiji Cloud ini bisa mengoptimalkan infrastruktur jaringan. Jadi Ruiji Cloud ini dapat digunakan mulai dari rumahan, bisnis kecil, atau jaringan berskala besar ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita login, perangkat apa saja sih yang support dengan layanan Ruiji Cloud ini? Teman-teman bisa masuk ke sini ya teman-teman. Nanti mungkin saya cantumkan di deskripsi ya, untuk linknya ini, perangkat apa saja yang support dengan Ruiji Cloud. Jadi tidak semua support ya teman-teman, hanya yang terdaftar di sini saja yang support dengan layanan Ruiji Cloud. Di sini teman-teman bisa melihat, kebetulan akses point yang saya pakai itu tipenya Reye Access Point ya teman-teman. Untuk modelnya RAP 2200. Kemudian untuk switchnya saya lupa pakai tipe apa, kalau nggak salah yang ini ya teman-teman, ES ini yang saya pakai. Jadi sebelum teman-teman membeli produk dari Ruiji ini, kalau ingin mengoptimalkan dengan Ruiji Cloud harus dicek di sini ya teman-teman, karena tidak semua produk Ruiji support dengan layanan Ruiji Cloud. Oke baik teman-teman, berikutnya saya akan menampilkan user interface dari Ruiji Cloud yang saya gunakan. Ya, beginilah tampilan dari interface dari Ruiji Cloud ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa melihat ada topologi jaringan di sini, di mana saya menggunakan 10 switch dan 36 access point. Jadi ini keterangannya 9/10. Jadi ini switch saya mungkin ada yang mati satu ya teman-teman. Kemudian untuk switchnya 30/36, berarti yang mati ada 6. Nanti bisa saya cek ya mungkin. Nah ini teman-teman bisa lihat di sini ada alarmnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Coba kita klik di alarmnya ini. Nah di sini kelihatan ya teman-teman, kalau misalkan perangkat kita offline
atau mengalami trouble itu nantinya akan masuk ke alarm list. Di sini sudah keluar tipenya apa, alarm offline, alarm tipe device offline alarm. Ini berarti alatnya mati, dia offline, seperti itu ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa melihat di sebelah bagian sini ya teman-teman, di bagian network ini teman-teman coba kita klik yang workspace. Workspace ini kita kembali ke sini ya teman-teman. Di sini tampilan dari topologi, kemudian kita masuk ke menu device. Device ini adalah total dari keseluruhan perangkat yang kita miliki ya teman-teman. Ya, kita bisa scroll ke bawah. Di sini terlihat ya teman-teman, ada ini hijau, ini gelap, yang berarti perangkatnya menunjukkan kalau dia offline atau tidak menyala. Kebetulan untuk semua device yang tampil di sini ini di salah satu di sekolahan di Kudus ya teman-teman ya. Ini punya 10 switch dan 36 AP, di mana setiap kelasnya itu ada access point satu-satu ya teman-teman. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya. Kemudian kita coba klik ke salah satu device. Kita klik. Ya, ini adalah tampilan dari device, salah satu device switch manageable di sini ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat port yang tercolok, port yang terpakai itu apa saja. Di sini terlihat ya teman-teman. Kalau yang gelap-gelap ini berarti dia tidak terpakai atau slot kosong. Di sini teman-teman bisa scroll ke bawah. Ya, ini teman-teman bisa lihat di sini ada port 1 sampai 10. Di sini teman-teman bisa lihat apakah statusnya enable atau disable ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita coba masuk ke interface. Di interface ini teman-teman bisa pakai bisa melihat average speednya. Di sini ada average speed, total traffic, pemantauan dari traffic teman-teman ya. Di sini kemudian teman-teman bisa lihat PoE list, karena semua akses point yang terhubung di kelas itu semua akses pointnya PoE ya teman-teman. Jadi tidak pakai kabel power, jadi powernya langsung mengambil dari switch ini ya teman-teman. Ini tipenya Ruiji ES218GC. Jadi untuk tipe ini, tipe switch Ruiji ini dia sudah support PoE, di mana dia bisa mendistribusikan listrik ke akses point langsung melalui kabel LAN ya teman-teman. Ya, kita exit. Kemudian kita coba masuk ke access point, salah satu access point. Di sini teman-teman bisa lihat experience, WiFi experience ya. Kemudian jumlah klien yang terkonek, karena kebetulan ini sudah pulang sekolah jadi 0 klien ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat
lognya, kapan device ini offline, kapan online, kapan di restart, atau mungkin ada trouble apa, itu nanti dia akan tersimpan di sini. Oke, berikutnya kita bisa masuk ke WiFi experience. Ya, WiFi experience kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita coba masuk ke konfigurasi. Di konfigurasi ini teman-teman bisa melakukan pengaturan. Kita masuk ke RF power ya. Teman-teman di sini bisa mengatur kekuatan sinyal dari akses point itu sendiri ya teman-teman. Di sini ada WiFi 2,4G dan 5G. Jadi untuk akses point Ruiji RAP2200E ini dia sudah dual band ya teman-teman. Untuk powernya memang sengaja saya bikin low supaya tidak bertabrakan dengan akses point Ruiji di ruangan sebelah-sebelahnya ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi memang pengalaman menggunakan Ruiji Cloud ini menurut saya cukup nyaman. Kita bisa mengontrol dari jarak jauh, dari luar sekolah. Kalau misal pun ada trouble atau apa, kita bisa remote ya dari luar, kecuali kalau yang device-nya offline. Kalau offline tentu kita tidak bisa remote ya teman-teman. Misal contoh yang ini ya, perangkat yang offline, coba kita klik salah satu. Jadi seperti ini. Kemudian kita coba masuk ke ini, saya akan membahas menu-menu cut. Action. Oke teman-teman, di sini saya hanya akan membahas menu-menu yang biasa saya pakai ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita coba masuk ke device config. Di sini ada banyak ya teman-teman ya, ada gateway, ada switch, ada wireless, ada juga firewall. Jadi teman-teman bisa setting firewall di Ruiji juga ya teman-teman ya. Tapi ini tidak untuk saat ini belum saya pakai, karena untuk manajemen firewall saya menggunakan Mikrotik ya teman-teman ya. Jadi semua
manajemen firewall, kemudian untuk DHCP servernya juga ya teman-teman, itu saya pakai MikroTik. Oke teman-teman, kita coba masuk ke menu WiFi, wireless WiFi ya. Di sini teman-teman bisa lihat, di sini adalah tempat dimana teman-teman untuk melakukan setting WiFi ya, manajemen SSID WiFi. Jadi di sini saya ada beberapa SSID WiFi ya teman-teman. Enkripsi metodenya bisa teman-teman lihat di sini ya. Oke, selanjutnya masuk ke radio. Teman-teman di sini bisa setting di sini ya untuk radionya ya teman-teman. Ini juga ada sistem penjadwalan juga di sini. Oke, selanjutnya ada yang saya gunakan, menu yang biasa saya pakai itu untuk ini radio planning. Nah, ini di sini teman-teman bisa mengatur mau pakai channel berapa, mau auto atau mau manual. Kalau di sini saya pakai manual ya teman-teman ya, karena dari pengalaman pribadi saya sendiri itu, karena setiap kelas ada akses pointnya ya teman-teman. Kalau dibuat auto itu dia interferensinya sangat tinggi sekali ya teman-teman. Jadi untuk di sekolah tempat saya bekerja ini, sistem ujian semesternya itu sudah paperless. Jadi semua anak menggunakan handphone, dimana kalau semua settingan saya bikin auto itu terjadi interferensi. Jadi agak sulit untuk mengakses ke server, mengirim data ke server. Untuk mengetahui banyaknya interferensi, teman-teman bisa masuk ke network hub I, kemudian WiFi hold. Ya, di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini ada WiFi experience, time to connect, successfully connect, dan seterusnya. Ya, dimana kalau pengalaman pribadi saya, kalau semua settingan dibuat auto itu, ini interferensinya sangat tinggi sekali ya teman-teman. Kita masuk ke wireless slot ya. Oh maaf, bukan wireless slot tapi channel hub. Kita masuk yang ke 2,4. Ya, itu interferensinya sangat parah ya. Ini jadi ini tabel untuk mengecek apakah ada gangguan sinyal. Jadi untuk yang merah-merah ini dia ada gangguan ya teman-teman, gangguan interferensi seperti itu, karena memang yang connect sangat banyak ya teman-teman. Jadi kalau untuk WiFi 2,4 itu memang gangguannya seperti ini ya teman-teman, sangat rawan interferensi. Tapi kalau untuk yang WiFi 5G ini dia minim interferensi, koneksinya lebih lancar, lebih bagus. Oke teman-teman, ya, selanjutnya kita bisa masuk ke menu upgrade. Jadi teman-teman di sini bisa melakukan upgrade firmware semua device
bisa di sini ya teman-teman. Jadi setiap ada firmware terbaru saya selalu update ya teman-teman, mengikuti anjuran saja. Ya, jadi kesimpulannya produk dari Ruiji ini ya bagus karena sudah ada layanan Ruiji Cloud ya teman-teman. Di sekolah sebenarnya kita itu pakai ada 2 produk, yang satu dari Unify, cuma yang Unify perangkatnya nggak begitu banyak, hanya beberapa saja. Jadi mungkin saya hanya akan membahas ini saja ya teman-teman. Ya, begini tampilan dari Ruiji teman-teman. Kalau mau, jika teman-teman adalah admin jaringan sekolah yang mau membangun jaringan dari nol, ya mungkin bisa pakai dari produk Ruiji ya teman-teman, karena memang dari kemudahannya itu sangat mudah sekali dipakai. Konfigurasinya mudah. Selain itu yang paling saya suka bisa di remote dari luar jaringan, dari luar kantor teman-teman. Kita bisa remote dari manapun. Oke teman-teman, sekian ya cerita pengalaman saya menggunakan produk Ruiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.